Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Salman Abizar dari kelas 2E AKM, nomor absen 27. Di sini saya akan menyampaikan presentasi salah satu materi dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu materi strategi memasuki pasar global. Adapun topik pembahasan dari materi ini yaitu adalah tingkat keterlibatan pasar global. Kemudian yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tertarik masuk ke arena pasar global, serta yang ketiga adalah kriteria pertimbangan pemasaran global. Nah, kita akan masuk ke subtopik yang pertama, yaitu adalah tingkat keterlibatan pemasaran global. Jadi, Ebert dan Griffin menyatakan ada beberapa tingkatan keterlibatan dalam bisnis internasional, antara lain yaitu yang pertama ada ekspor dan juga impor. Ekspor ini merupakan entitas yang mendistribusikan dan juga menjual produk kepada salah satu negara asing ataupun lebih. Kemudian importer ini merupakan perusahaan yang membeli produk di pasar asing dan kemudian mengimpornya kembali untuk dijual kembali di negaranya. Yang kedua yaitu adalah perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang menjalankan sebagian besar bisnisnya di negara asing dan juga menjalankan produksi di luar negeri. Dan yang ketiga yaitu adalah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang merancang, memproduksi, dan juga memasarkan produk di banyak negara. Selanjutnya, hal yang dikemukakan oleh Levitt, bahwasannya perusahaan multinasional yang memiliki pasar global akan lebih kompetitif bila mereka mampu menawarkan produk-produk global yang standar secara fungsional, dapat diandalkan, dan berbiaya rendah. Jadi beberapa perusahaan yang lebih menekankan kepada preferensi konsumen akan dibingungkan oleh perilaku konsumen yang selalu berubah-ubah, sehingga menjadi sulit dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, perusahaan global akan mencapai sukses dalam jangka panjang jika ia mampu berkonsentrasi pada pasar konsumen yang diinginkan, daripada menggarap pasar yang konsumen pikirkan secara detail. Jadi, perusahaan global ini adalah perusahaan yang mampu menjual dengan biaya relatif rendah di seluruh dunia dengan satu kesatuan strategi. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga banyak perusahaan tertarik untuk masuk ke pasar internasional. Jadi menurut Kotler and Keller menyebutkan bahwasannya ada beberapa faktor yang dapat menarik perusahaan ke arena pasar internasional. Yang pertama yaitu adalah sejumlah pasar yang memberikan peluang laba yang lebih besar dibandingkan pasar domestik. Dan yang kedua yaitu adalah perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya terhadap pasar domestik yang volumenya sangat terbatas. Dan yang keempat yaitu adalah perkembangan kemampuan teknologi dan juga sistem produksi yang dimiliki perusahaan, sehingga memungkinkan untuk menjajaki pasar global. Selanjutnya, pemasaran global ini timbul karena ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenuhnya pasar dalam negeri. Kejenuhan ini disebabkan karena data penjualan sudah mencapai titik maksimal untuk pasar dalam negeri, sehingga perusahaan ini berusaha mengambil manfaat dari kesempatan yang terbuka untuk melakukan pertumbuhan dan ekspansi. Yang kedua yaitu adanya hubungan diplomatik. Aspek politik menyebabkan timbulnya hubungan diplomatik, sehingga mendorong terjadinya pemasaran global. Dan yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Dalam perkembangannya, ekonomi ini dipengaruhi oleh hubungan yang stimulan antara pendapatan negara yang ditimbulkan oleh ekspor dan juga impor. Jadi, jika ekspor impor naik, maka pendapatan akan mengalami surplus. Dan sebaliknya, jika ekspor impor ini turun, maka pendapatan negara akan turun juga. Nah, selanjutnya pemasaran global ini juga timbul karena adanya kekuatan-kekuatan sebagai berikut.
Yang pertama adalah orientasi manajemen pemasaran global. Orientasi adalah asumsi ataupun keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia. Pendapat lain menyatakan bahwasannya orientasi ini berarti fokus kajian mengenai sesuatu. Yang B yaitu kerangka kerja moneter internasional. Pertumbuhan yang cepat dari perdagangan dan investasi pada era pasca Perang Dunia Kedua telah menciptakan kebutuhan likuiditas yang mendesak, yaitu uang ataupun cara untuk membayar untuk mempermudah pertukaran barang ataupun jasa. Jadi pada sejak tahun 1969, kurs mata uang ini dibiarkan berfluktuasi dan juga likuiditas internasional yang tersedia bagi bangsa-bangsa diganti dengan persetujuan anggota International Monetary Fund untuk menerima SDS ataupun Special Drawing Rights. Selanjutnya yang ketiga, sistem perdagangan dunia. Nah, sistem perdagangan dunia pasca Perang Dunia Kedua ini disusun dengan keinginan umum untuk menghindari kembali praktik perdagangan terbatas dan juga diskriminatoris. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah perdamaian global. Keadaan damai merupakan dasar yang relatif stabil untuk pertumbuhan ekonomi internasional yang sehat ataupun cepat. Jadi dengan keadaan yang damai, maka perdagangan akan menjadi lancar dan juga mempermudah para eksportir ataupun importir melakukan kegiatan dagang. Dan juga yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi domestik. Jadi ada dua alasan nih, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan yang mendasari perluasan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan telah menciptakan kesempatan pasar yang besar. Adanya kesempatan pasar ini menjadi faktor pendorong perusahaan untuk memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Kemudian, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi penolakan yang mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap masuknya perusahaan asing ke dalam ekonomi domestik. Selanjutnya, kita akan masuk ke kriteria pertimbangan pelaksanaan pasar global. Jadi menurut Kotler and Keller, berpendapat bahwasannya ada beberapa kriteria pertimbangan pelaksanaan pasar global. Yang pertama yaitu ada resiko politik. Kemudian yang kedua ada akses pasar. Yang ketiga ada faktor kondisi lingkungan dan juga biaya. Yang keempat yaitu pertimbangan transportasi dan juga distribusi. Yang kelima yaitu infrastruktur negara. Dan juga yang keenam ada pendapatan negara ataupun devisa. Nah, jadi salah satu keputusan yang terkait erat dengan pemilihan negara tujuan pemasaran ini adalah keputusan mengenai cara melakukan operasi di pasar global, yaitu dengan cara melakukan ekspor, kemudian menegosiasi kesepakatan waralaba ataupun franchise atau lisensi, kemudian membentuk usaha patungan ataupun joint venture, atau melakukan investasi langsung di negara lain dengan membuka wholly owned subsidi. Sekalipun pemilihan pasar dan mode of entry ini merupakan keputusan terpisah, karakteristik negara spesifik dan juga strategi memasuki pasar dan ekspansi pasar berpengaruh signifikan terhadap pemilihan mode of entry. Jadi secara garis besar terdapat 5 faktor pertimbangan utama dalam pemilihan mode of entry sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah karakteristik negara. Ada 3 kategori karakteristik negara yang patut dipertimbangkan dalam pemilihan mode of entry. Yang pertama itu adalah ukuran dan juga pertumbuhan pasar. Ukuran negara dan juga tingkat pertumbuhan pasarnya merupakan parameter kunci dalam menentukan mode of entry. Artinya, semakin besar suatu negara dan ukuran pasarnya, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhannya. Semakin besar pula dan juga semakin besar pula kemungkinan manajemen memberikan komitmen sumber daya yang besar pada pengembangan pasar negara tersebut. Selanjutnya, yang kedua itu ada resiko politik dan juga lingkungan. Manajemen kerap kali enggan memberikan komitmen sumber daya pada negara-negara resiko politik dan lingkungannya besar. Mereka juga akan menghindari mode of entry yang membutuhkan pendirian fasilitas produksi ataupun perdagangan maupun organisasi penjualan substansial. Yang B, kita akan masuk ke hambatan perdagangan dan juga regulasi pemerintah. Hambatan dagang seperti tarif,
Kuota, peraturan bea cukai, ataupun regulasi produk juga mempengaruhi keputusan mode of entry. Dalam hal ini, hambatan dagang bisa dibedakan menjadi hambatan langsung dan juga tidak langsung. Hambatan dagang langsung itu yang tidak membatasi impor barang dan komponen luar negeri. Contohnya itu seperti tarif dan kuota yang berimplikasi pada dipilihnya produksi ataupun perakitan lokal. Kemudian yang C adalah karakteristik produk. Karakteristik suatu produk ataupun jasa itu merupakan faktor penting yang menentukan lokasi produksi. Produk dengan rasio berat ataupun nilai yang rendah biasanya terbuka bagi ekspor langsung, khususnya bila terdapat skala ekonomi produksi yang signifikan dan jika manajemen ingin mempertahankan sebaliknya kendali atas produksi. Kemudian yang D yaitu tujuan manajemen ataupun perusahaan. Perusahaan dengan tujuan terbatas bagi operasi internasionalnya itu cenderung menyukai mode of entry yang menuntun komitmen minimal. Perusahaan seperti ini kerap kali lebih suka mengandalkan perusahaan ataupun agen manajemen ekspor atau menerapkan strategi lisensi. Sebaliknya, apabila perusahaan dengan pendekatan proaktif dan juga agresif terhadap pertumbuhan pasar internasional, itu akan lebih menyukai strategi mendirikan organisasi penjualan ekspor dan juga beralih secara cepat ke mode operasi seperti usaha patungan ataupun wholly owned operasional yang memberikan kendali substansi atas produksi dan juga pemasaran di negara asing. Dan yang terakhir yaitu adalah strategi seleksi negara. Bila sebuah perusahaan ingin memasuki suatu negara secara cepat, agar dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar, pilihan-pilihan lisensi ataupun waralaba maupun akuisisi merupakan alternatif baik. Jadi ini disebabkan karena strategi tersebut memanfaatkan fasilitas produksi dan juga jaringan distribusi yang sudah mapan, serta pengetahuan pasar dan juga adanya kontak lokal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.